Umar bin Khattab lahir di Mekah pada akhir abad ke-6 Masehi. Kota Mekah pada masa itu adalah pusat perdagangan dan budaya, tempat berbagai suku dan klan berkumpul. Dia berasal dari Bani Adi, salah satu klan dari suku Quraisy, yang merupakan suku paling berpengaruh di Mekah. Klan ini dikenal karena kekuatan dan pengaruhnya dalam masyarakat, yang menjadikan Umar bagian dari kaum elit penguasa Mekah. Sebagai anggota elit, Umar memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang pada masa itu. Di masa mudanya, Umar dikenal karena kekuatan, kecerdasan, dan kepribadiannya yang kuat. Dia adalah seorang pemuda yang disegani dan dihormati oleh teman-temannya dan juga oleh musuh-musuhnya. Seperti banyak penduduk Mekah lainnya, Umar awalnya menentang pesan Islam. Dia merasa bahwa ajaran baru ini mengancam cara hidup tradisional yang telah lama dipegang oleh masyarakat Mekah. Dia melihatnya sebagai ancaman bagi tatanan tradisional dan kekuasaan Quraisy. Umar khawatir bahwa Islam akan merusak struktur sosial dan politik yang telah ada. Umar sangat dikenal karena penganiayaannya terhadap umat Muslim awal. Dia tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mencoba menghentikan penyebaran agama baru ini. Penentangannya yang kuat terhadap agama baru itu terlihat jelas dalam tindakannya. Dia sering terlibat dalam perdebatan sengit dan bahkan konfrontasi fisik dengan para pengikut Islam. Dia bertekad untuk melenyapkan Islam. Umar merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi tradisi dan kekuasaan Quraisy adalah dengan menghapuskan agama baru ini sepenuhnya. Namun, takdir punya rencana lain untuk Umar. Perjalanan hidupnya mulai berubah ketika dia mulai mendengar lebih banyak tentang ajaran Islam dan mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Perjalanannya untuk memahami dan akhirnya memeluk Islam tidak terduga dan sangat mendalam. Proses ini melibatkan banyak refleksi dan pencarian jiwa yang mendalam. Keputusannya untuk masuk Islam akan mengubah jalannya sejarah Islam. Dengan menjadi salah satu pemimpin Muslim yang paling berpengaruh, Umar memainkan peran kunci dalam penyebaran dan konsolidasi agama Islam di seluruh Jazirah Arab. Keislaman Umar adalah kisah yang terkenal. Suatu hari, karena marah dengan pengaruh Muslim yang semakin besar, Umar pergi untuk menemui Nabi Muhammad. Dia membawa pedangnya, berniat untuk mencelakai Nabi. Namun, dia bertemu dengan saudara perempuannya dan suaminya, yang diam-diam telah menjadi Muslim. Mereka sedang membaca ayat-ayat Al-Quran ketika Umar menerobos masuk. Awalnya marah, Umar tergerak oleh keindahan dan kekuatan kata-kata yang dia dengar. Pengalaman ini meluluhkan hatinya. Dia menyadari kebenaran dan kekuatan Islam. Dia langsung menemui Nabi Muhammad dan menyatakan keimanannya. Keislaman Umar adalah titik balik bagi komunitas Muslim awal. Kekuatan dan pengaruhnya memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Dia menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi dan penasihat kunci. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Umar memainkan peran penting selama masa kekhalifahan Abu Bakar. Dia adalah penasihat kunci dan pendukung kuat kebijakan Abu Bakar. Dia membantu mengkonsolidasikan negara Muslim dan memperluas wilayahnya. Dia memainkan peran utama dalam menekan pemberontakan dan menjaga persatuan dalam komunitas Muslim. Kebijaksanaan dan ketegasannya sangat berharga bagi negara Muslim yang masih muda itu. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar wafat. Di ranjang kematiannya, dia menunjuk Umar sebagai penggantinya. Umar awalnya ragu untuk menerima tanggung jawab yang berat ini. Dia memahami tantangan di depan. Namun, dia akhirnya setuju, didorong oleh rasa tanggung jawabnya terhadap Islam dan komunitas Muslim. Kekhalifahan Umar menandai awal dari masa keemasan bagi kekaisaran Islam. Dia adalah seorang administrator yang brilian, ahli strategi militer yang terampil, dan penguasa yang sangat adil. Dia melanjutkan perluasan kekaisaran sambil menerapkan reformasi penting yang membentuk jalannya sejarah Islam. Masa pemerintahan Umar melihat ekspansi yang pesat dari kekaisaran Islam. Di bawah kepemimpinannya, kekaisaran ini tumbuh dengan cepat, memperluas batas-batasnya ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Pasukannya menaklukkan wilayah yang luas, menyebar dari Afrika Utara ke Persia. Setiap penaklukan membawa perubahan besar, baik dalam hal budaya maupun administrasi, yang memperkuat kekaisaran. Namun, Umar tidak didorong oleh nafsu akan kekuasaan atau penaklukan. Dia adalah pemimpin yang rendah hati.
yang selalu menempatkan kepentingan rakyat dan agama di atas ambisi pribadi. Dia percaya dalam menyebarkan pesan Islam dan menegakkan keadilan dimanapun dia berada. Baginya, keadilan adalah pilar utama dalam pemerintahan yang baik dan adil. Kampanye militer Umar dicirikan oleh kecemerlangan strategisnya dan rasa keadilannya. Dia selalu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam perang adalah untuk kebaikan bersama dan bukan untuk keuntungan pribadi. Dia memperlakukan orang-orang yang ditaklukkan dengan hormat, memungkinkan mereka untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Ini menunjukkan toleransi yang luar biasa dan menghormati hak asasi manusia. Dia mendirikan pengadilan dan menunjuk hakim yang dikenal karena kejujuran dan integritas mereka. Sistem peradilan yang adil ini memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka, mendapatkan keadilan yang layak. Pendekatan yang adil dan toleran ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam yang cepat selama masa pemerintahannya. Keadilan dan toleransi yang dia terapkan tidak hanya memperkuat kekaisaran, tetapi juga memenangkan hati banyak orang di wilayah yang ditaklukkan. Bagian 6. Kejeniusan administratif. Umar bukan hanya seorang penakluk yang hebat tetapi juga seorang administrator yang brilian. Dia menetapkan sistem pemerintahan yang canggih yang meletakkan dasar bagi kekaisaran Islam di masa depan. Dia menciptakan divisi administrasi baru, menunjuk gubernur, dan membentuk perbendaharaan pusat. Dia juga menerapkan sistem pajak yang kompleks yang memastikan stabilitas keuangan kekaisaran sambil tetap adil bagi penduduknya yang beragam. Reformasinya dirancang untuk memastikan keadilan, meningkatkan efisiensi, dan melayani kebutuhan rakyat. Kejeniusan administratif Umar berperan penting dalam mengubah negara Islam menjadi kekaisaran yang kuat dan terorganisir dengan baik. Bagian 7. Warisan keadilan Umar. Umar dikenang karena komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan. Dia percaya bahwa tugas utama seorang penguasa adalah memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang, terlepas dari agama atau status sosial mereka. Dia secara pribadi menyelidiki pengaduan dan mengadakan pengadilan untuk menangani keluhan. Kerendahan hati dan aksesibilitasnya melegenda. Dia sering berkeliling di jalan-jalan Madinah pada malam hari, meriksa rakyatnya dan memastikan kesejahteraan mereka. Masa pemimpinan dia si perdamaian, kemakmuran, dan rasa keadilan sosial. Bagian 8. Kematian Umar sebagai syahid. Pada tahun 644 Masehi, pemerintahan Umar berakhir tragis. Dia dibunuh oleh seorang budak Persia saat memimpin salat subuh di masjid. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi umat Islam. Pembunuhan Umar mengejutkan dunia Muslim. Dia sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era. Dia meninggalkan warisan keadilan, kesalehan, dan perluasan yang akan membentuk jalannya sejarah Islam. Bagian 9. Kesimpulan, pengaruh Umar yang abadi. Umar bin Khattab adalah tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 594 Masehi, Umar tumbuh menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan berwibawa. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai seorang yang keras dan tegas. Namun setelah keislamannya, ia menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling setia dan berpengaruh. Keislamannya adalah titik balik bagi komunitas Muslim awal. Dengan keberaniannya, Umar memainkan peran penting dalam memperkuat dan melindungi komunitas Muslim yang masih muda dan rentan saat itu. Ia dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Kepemimpinannya sebagai khalifah mengubah negara Islam menjadi kekaisaran yang luas dan kuat. Di bawah pemerintahannya, wilayah Islam berkembang pesat, mencakup sebagian besar Timur Tengah, Persia, dan Afrika Utara. Umar memastikan bahwa pemerintahan yang adil dan efisien diterapkan di seluruh wilayah kekuasaannya. Dia adalah ahli strategi militer yang brilian, penguasa yang adil, dan pemimpin yang visioner. Umar memimpin banyak ekspedisi militer yang sukses, memperluas wilayah Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh perhitungan. Ia juga dikenal karena kebijaksanaannya dalam mengelola urusan negara dan rakyatnya. Warisannya terus menginspirasi umat Islam saat ini. Banyak prinsip dan kebijakan yang diterapkannya masih relevan dan dijadikan contoh dalam pemerintahan modern. Umar juga dikenal karena reformasi sosialnya yang progresif, termasuk perlindungan hak-hak minoritas dan perbaikan sistem peradilan.
Dia dikenang karena kesalehannya, kerendahan hatinya, komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan, dan kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan hukum dan pemerintahan Islam. Umar selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, dan ini membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Kehidupan dan pemerintahan Umar menjadi pengingat akan kekuatan transformatif dari iman, keadilan, dan kepemimpinan yang berdedikasi. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya integritas, keberanian, dan komitmen terhadap nilai-nilai yang benar. Umar bin Khattab adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang meninggalkan warisan abadi yang terus mempengaruhi dunia hingga hari ini.